Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi kembali hadir. Kita hadirkan informasi yang pertama. Gudang yang berisi kain lawe dan bahan plastik di Desa Mandong, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah ini ludes terbakar saat malam pergantian tahun baru. Kebakaran ini membuat panik warga sekitar karena api cepat membesar. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sambil menunggu petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi. Gudang tersebut diketahui menyimpan barang mudah terbakar seperti kain lawe dan juga plastik sehingga api dengan cepat merambat ke seluruh bagian bangunan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi segera melakukan upaya pemadaman dan juga pendinginan. Api berhasil dipadamkan 1,5 jam kemudian. 1 orang dilaporkan mengalami luka bakar saat membantu memindahkan barang dari dalam gudang. Sementara itu kebakaran menghanguskan satu bangunan minimarket yang ada di Jalan Andi Tonro di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kebakaran yang terjadi pada malam pergantian tahun ini memang sempat membuat warga panik. Petugas pemadam kebakaran Kota Makassar yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi dengan mengerahkan sekitar 16 unit mobil pemadam. Api kemudian baru berhasil dipadamkan setelah proses pemadaman sekitar 10 menit. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih belum diketahui dan masih dalam proses penyidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Maria Seka. Ya, selamat tahun baru Rati. Selamat tahun baru juga, nggak berasa sudah tanggal 1 Januari 2026. Mungkin Anda juga baru menghabiskan waktu pergantian malam tahun baru, ada yang doa bersama dan lain sebagainya ya. Semoga apa nih wishlist di tahun 2026? Nah, ya, paling tidak semoga tahun ini bisa berjalan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Karena memang kita tahu bersama ya, 2025 ini cukup berat kayaknya ya untuk semua orang. Betul. Ya. Jadi bagaimana kita bisa merefleksi, evaluasi apa yang terjadi di tahun 2025 sehingga kita bisa melangkah lebih maju di tahun mendatang. Tahun ini maksudnya. Amin. Harapannya seperti itu ya. Nanti kita akan siapkan juga beragam informasi, pantauan bagaimana kondisi dari tempat wisata Bandung, Bali, Jogja. Lihat ya di tanggal 1 ini masih ramai kah atau seperti apa? Tapi sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu beragam informasi untuk Anda pemirsa. Salah satu ya adalah informasi dari wilayah Bangkalan di mana kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 mobil dan 1 sepeda motor terjadi di Jalan Raya Pakaan Deje di Bangkalan, Jawa Timur. Ya pemirsa, dalam video ini tampak sebuah truk bermuatan asbes ini terguling hingga menutup sebagian ruas jalan penghubung antar kabupaten. Peristiwa tersebut bermula saat minibus yang melaju dari arah Sampang menuju ke Bangkalan ini hendak menyalip truk bermuatan asbes yang ada di depannya. Namun naas dari arah berlawanan melaju sebuah truk bermuatan gipsum dengan jarak yang sudah sangat dekat. Minibus pun membanting kemudi ke arah kiri hingga mengakibatkan truk asbes terguling. Sementara sepeda motor yang melaju di belakang minibus juga tidak sempat menghindar dan turut membentur kendaraan depannya. Akibatnya, pengendara sepeda motor ini tewas dalam perjalanan menuju ke fasilitas kesehatan. Peristiwa kecelakaan yang membuat sebagian badan jalan tertutup karena truk ini terguling, akhirnya menyebabkan polisi memberlakukan sistem buka tutup. Tak elak, antrian kendaraan pun mengular hingga 1 km. Ya. Baik, masih dari informasi kecelakaan lalu lintas pemirsa. Pengendara sepeda motor ini tewas setelah menabrak mobil angkutan batu bara di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya, ini CCTV-nya cukup jelas begitu ya. Kami samarkan di bagian akhir karena tidak nyaman untuk disaksikan pemirsa. Karena kecelakaan ini betul-betul terekam dalam kamera pengawas milik warga. Dan kecelakaan sendiri terjadi di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, tepatnya di depan PO Bus Sumatera Raya Trans KM 12 di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kita bisa dengar ya bagaimana histeris para pengendara yang melintas dan petugas kepolisian yang menerima laporan
juga langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Sementara itu pemirsa, mobil pribadi yang ditumpangi satu keluarga menabrak truk box yang mogok di bahu jalan ruas tol Batang Pemalang pada Rabu sore hingga mengakibatkan seorang balita meninggal dunia. Diduga kecelakaan terjadi karena sang sopir mengalami kelelahan. Menurut petugas, kecelakaan bermula saat truk ini berhenti di bahu jalan karena memang mengalami pecah ban. Kemudian mobil pribadi berwarna hitam yang melaju dari arah Batang menuju ke Banyumas tiba-tiba menabrak bagian belakang truk box dengan sangat keras. Akibat kecelakaan ini, balita berusia 2 tahun meninggal dunia di lokasi dan supir beserta 2 penumpang lain mengalami luka-luka. Seluruh korban kemudian langsung dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang dan kini kasus kecelakaan tersebut masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Pemalang. Cukup. Kita ke informasi selanjutnya, seorang bayi perempuan ditemukan warga di dalam lubang bekas septic tank sedalam kurang lebih 3 meter, tepatnya di Dusun Sri Widodo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Ya pemirsa yang Anda saksikan ini, diduga bayi yang dibuang tersebut diperkirakan usianya baru 1 hari dan masih menempel ari-ari di badan bayi tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, bayi perempuan tersebut mengalami memar di bagian lutut kiri, lutut kanan, bahkan juga di bagian hidungnya. Penemuan bayi bermula saat seorang warga mendengar suara lirih menyerupai suara kucing dari arah belakang rumahnya. Karena curiga, ia pun kemudian menelusuri sumber suara tersebut dan mendapati suara berasal dari dalam lubang bekas septic tank. Usai dievakuasi, bayi langsung dibersihkan oleh warga dan mendapatkan pertolongan pertama dari Bidan Desa Pekon Wonoharjo. Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 lembar kain sarung yang digunakan untuk membungkus bayi. Pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua bayi yang tega membunuh bayi yang baru berusia 1 tahun tersebut. 1 hari ya. Pemirsa, banjir yang melanda ribuan rumah di 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini terjadi pemirsa di bara banjir yang ketiga kalinya dalam sepekan terakhir ini membuat aktivitas warga tentunya lumpuh total. Kelima kecamatan tersebut yakni Kecamatan Walet, Gebang, Pleret, Weru, dan juga Kecamatan Pangenan. Banjir terparah dialami di Kecamatan Walet, di mana seluruh desa dengan ribuan rumah terendam banjir dengan ketinggian mencapai 80 hingga 1 meter. Derasnya air luapan sungai Ciperes membuat bendungan di pintu masuk tersebut jebol dan air masuk ke dalam rumah. Warga pun hanya bisa pasrah sambil menyelamatkan barang-barang yang bisa diamankan. Maaf, dapat sumbangan enggak? Sumbangan DA nih. Kalau itu gini, gimana solusi? Pemirsa, cuaca buruk menjelang pergantian tahun kemarin menyebabkan gelombang tinggi di pesisir pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pengunjung memilih untuk tidak berenang di pantai. Ya, karena kan memang prediksi BMKG juga gelombangnya cukup tinggi dan fakta di lapangan juga demikian ya. Jadi pada Rabu sore ketinggian ombak mencapai 1 hingga 2 meter karena pengunjung yang kemudian akhirnya menentukan bahwa tidak berenang di pantai Carita karena ombak yang naik ke pantai bahkan sejauh 10 meter. Badan Penyelamat Wisata Tirta atau Bala Wisata menghimbau seluruh wisatawan untuk tetap berhati-hati dengan ombak yang tinggi saat berlibur di Pantai Carita. 250 personel Bala Wista diturunkan untuk mengamankan. Oke pemirsa, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk memantau bagaimanakah situasi lalu lintas di hari pertama ya kan di tahun 2026 ini melalui eksit tol Cikopo Purwakarta, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami dari NTMC Polri, ada Brigadir Denada di sana. Silakan Brigadir Denada.
Ya baik, terima kasih Maria dan Rati. Kami melaporkan situasi lalu lintas secara langsung dari Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat, di mana dapat kita lihat bersama. Pagi hari ini lalu lintas di ruas tol maupun di arteri saat ini belum terlihat adanya kepadatan yang signifikan. Dan arus kendaraan di ruas tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Cikampek dalam situasi ramai lancar. Begitu juga arus lalu lintas dari arah sebaliknya dalam keadaan ramai lancar. Untuk diberlakukannya kontraflow bersifat situasional. Berikutnya arus kendaraan di jalur arteri dari arah Purwakarta yang akan menuju ke arah Cikampek maupun yang akan mengarah ke Subang dalam situasi kondusif lancar. Harap para pengendara tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan patuhi aturan dalam berlalu lintas. Untuk arus lalu lintas dari arah Purwakarta yang akan menuju ke arah pintu tol Cikopo maupun yang akan mengarah ke Simpang Jomin, arus kendaraan terlebih dahulu dialihkan belok ke kiri guna menekan kendaraan yang menuju ke arah kawasan KBI yang selanjutnya kendaraan diarahkan melalui jalan arteri. Dan kami menghimbau kepada para pengguna jalan agar tetap mematuhi aturan lalu lintas, menjaga kondisi fisik saat berkendara serta memanfaatkan rest area apabila merasa lelah. Demi keselamatan bersama selama libur Natal dan Tahun Baru 2026. Dan bagi para pengendara yang nantinya akan melakukan perjalanan melalui jalur arteri Purwakarta, harap berhati-hati dikarenakan banyaknya truk muatan yang melintas dan juga banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang sehingga sesekali terjadi ketersendatan di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 290 kasus laka lantas dengan rincian 24 meninggal dunia, 50 luka berat, dan 372 luka ringan. Dari 290 kasus laka lantas tersebut, 64% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami menghimbau para pengendara untuk selalu berhati-hati mematuhi rambu lalu lintas serta mengutamakan keselamatan selama perjalanan libur Natal dan Tahun Baru. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi, kembali ke studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Denada atas laporannya langsung dari Tol Cikopo dan selamat bertugas kembali. Kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak ya. Nanti kita hadirkan informasi masyarakat di Jakarta ini merayakan malam pergantian tahun baru. Jadi Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Masyarakat di Jakarta merayakan malam pergantian tahun baru di mana sejumlah lokasi sentral utama dan tempat wisata di Jakarta dijadikan tempat pengunjung melepas malam tahun 2025 menuju ke 2026. Pergantian Tahun Baru di Monas menjadi salah satu lokasi utama warga di Jakarta merayakan Tahun Baru 2026. Di pergantian tahun ini juga disuguhkan atraksi video mapping yang digelar sebanyak 2 kali, yaitu pukul 21.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kemudian sesi kedua di pukul 23.30 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Perayaan Tahun Baru di Monas juga turut digelar dengan doa bersama bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera, mulai dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga yang menimpa wilayah Aceh. Demikian juga dengan perayaan Tahun Baru di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, juga tidak semeriah di tahun-tahun sebelumnya, karena dikhususkan juga untuk menghormati dan turut berduka untuk para korban terdampak banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Namun, hiburan tetap tersaji di sana, mulai dari penampilan musik hingga pertunjukan drone, tetap memukau warga yang sengaja datang ke Bundaran Hotel Indonesia. Walau ada himbauan tidak menyalakan kembang api, namun tetap saja ada warga yang menyalakan kembang api sebagai bagian dari perayaan Tahun Baru.
Begitu juga perayaan Tahun Baru di Taman Mini Indonesia Indah yang tetap menjadi area lokasi warga di Jakarta merayakan malam pergantian tahun. Warga terus berdatangan merayakan pergantian tahun baru, terutama dengan adanya performa dari grup musik Slank. Jakarta yang diguyur hujan pun tidak menyurutkan warga untuk beranjak dari Taman Mini Indonesia Indah. Doa bersama lintas agama juga dipanjatkan oleh para pemuka agama sebagai bagian dari persatuan dan kesatuan bangsa dan mendoakan para korban terdampak banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Mereka didoakan untuk bisa bersabar dan diberikan ketabahan atas musibah yang terjadi. Malam pergantian tahun baru juga dirayakan di Ancol, Jakarta Utara. Walau hujan melanda Jakarta, namun tidak menyurutkan warga menyaksikan kemeriahan dan semarak pergantian tahun di Ancol. Walau dijadwalkan akan menampilkan pertunjukan drone, namun kegiatan itu terpaksa dihentikan karena faktor cuaca buruk. Namun, pertunjukan tetap berlangsung dengan adanya pertunjukan spektakuler laser. Grup musik Dewa hingga suguhan musik dangdut juga dihadirkan pihak penyelenggara untuk memeriahkan suasana pergantian tahun baru di Ancol. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menutup tahun 2025 dengan kembali mengunjungi wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Presiden meninjau langsung bagaimana proses pembangunan jembatan Beli di wilayah Tapanuli Selatan. Menutup tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Ini adalah kali kelima Presiden mengunjungi lokasi bencana yang terjadi pada akhir November lalu. Kunjungan Presiden Prabowo sekaligus memastikan kebutuhan para warga terdampak terpenuhi. Dari Jakarta, Presiden beserta rombongan mendarat di Bandara Raja Sisingamangaraja 12 di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Presiden melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Tapanuli Selatan dengan menggunakan helikopter Caracal TNI Angkatan Udara. Di Tapanuli Selatan, Presiden Prabowo meninjau langsung progres pembangunan jembatan Beli yang dibangun oleh aparat dan masyarakat setempat. Jembatan ini memiliki peran strategis sebagai penghubung utama antar wilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana. Selain meninjau pembangunan infrastruktur, Presiden juga diagendakan mengunjungi posko pengungsian bagi warga terdampak. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merayakan pergantian tahun baru bersama dengan para pengungsi korban banjir dan tanah longsor di posko pengungsian di Desa Batuhula, Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Presiden meminta para pengungsi untuk bersabar, kuat dan percaya bahwa pemerintah bersama dengan mereka. Tentunya berdoa terus bahwa Yang Maha Kuasa akan memberi yang terbaik untuk kita. Kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi musibah, kita menghadapi tantangan, tapi kita harus terus semangat, ikhlas, kita harus terus kuat, tegar jiwa kita, dan yang paling penting tadi kita harus gotong royong, kita harus bersama-sama menghadapi kesulitan. Dan percayalah
bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian. Baik, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi imbas diguyur hujan deras beberapa hari terakhir. Gunung sampah TPST Bantar Gembang milik Pemprov DKI Jakarta di Kota Bekasi, Jawa Barat ini longsor. Selengkapnya sesaat lagi. Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur menggelar persidangan kasus kematian Prada Luki Cepril Saputra Namo, anggota Batalion TP 834 WM Nagikiu. Agenda sidang yakni pembacaan vonis 17 terdakwa. Dalam pembacaan amar putusan, para terdakwa divonis telah melakukan aksi kekerasan dan penganiayaan berkedok pembinaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Majelis hakim juga dengan tegas menolak seluruh pembelaan dan replik yang diajukan kuasa hukum. Para terdakwa yang berpangkat Tamtama dan Bintara divonis 6 tahun penjara, sementara terdakwa berpangkat Perwira divonis 9 tahun penjara, disertai hukuman tambahan dipecat dari militer dan wajib membayar biaya restitusi bagi korban. Satu yaitu Thomas Desambis Abi, dua yaitu Andre Moklori, Chef 2 WRP 211 90141 dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 8, pidana pokok penjara selama 9 tahun, penetapan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, penasihat ketua dengan dihadiri para hakim anggota tersebut, Washington Militer, Washington Marpau Desa, Mayor Jaka NRP. Siapa sudah mendengar pembacaan putusan? Usai palu putusan diketuk majelis hakim, para terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan masih pikir-pikir untuk mengambil langkah hukum selanjutnya dan diberi waktu 7 hari dari amar putusan majelis hakim. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sudah 2 pekan berlalu kasus pembunuhan terhadap anak pengurus parpol di kota Cilegon, Banten belum juga terungkap hingga saat ini. Polisi mengaku masih terus melakukan penyelidikan kasus tewasnya anak berusia 9 tahun tersebut, di mana saat ini sebanyak 22 saksi telah diperiksa dari sebelumnya 18 saksi. Sudah 2 minggu setelah kematian tragis yang menimpa Muhammad Axel Herman Miller, anak berusia 9 tahun yang ditemukan tewas secara mengenaskan di rumah mewahnya di Kompleks Bukit Baca Sejahtera 3, Kota Cilegon, Banten, yang hingga kini belum terungkap. Polisi mengaku masih terus melakukan penyidikan terkait dengan kasus tewasnya anak dari politikus PKS, Maman Suherman, di rumah mewahnya. Di mana saat ini sebanyak 22 saksi telah diperiksa oleh pihak kepolisian dari sebelumnya 18 saksi. Kapolres Cilegon AKBP Martua Silitonga mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih belum menetapkan tersangka dalam dugaan kasus pembunuhan tersebut. Kepolisian juga masih terus mengumpulkan barang bukti yang digunakan terduga pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Masih proses penyelidikan karena kita tidak bisa menyampaikan di sini karena ada bersifat konfidensial, khususnya berkaitan dengan barang-barang bukti ilmiah. Gitu. Sementara udah 22 ya, sementara 22. Untuk keterangan apapun dari pemeriksaan saksi tersebut kami belum bisa menyampaikan. Alat buktinya masih semua diuji, di-compare, diperbandingkan. Kalau memang ada persesuaian, ya kita akan koordinasikan dengan penyidik. Hingga saat ini, polisi masih belum bisa menyampaikan terkait dengan saksi yang telah diperiksa apakah ada salah satu dari tersangka atau tidak. Dari Cilegon, Banten, Andre Sopian, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, untuk mempercepat pengungkapan kasus pembunuhan satu keluarga di Situbondo, Jawa Timur, polisi kembali melakukan olah TKP. Sedangkan ketiga jenazah yang sebelumnya berada di rumah sakit telah dibawa pulang oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Olah tempat kejadian perkara tewasnya satu keluarga di Desa Demung, Kecamatan Besuki, Situbondo kembali dilakukan. Kali ini olah TKP dilakukan oleh Inafis Polda Jatim. Satu persatu sudut bagian rumah diperiksa dengan teliti menggunakan alat identifikasi forensik oleh personil Inafis Polda Jawa Timur. Tidak hanya itu, polisi juga melakukan pemeriksaan CCTV yang saat kejadian ditemukan dalam keadaan mati. Sekarang masih melaksanakan olah TKP ya, lanjutan. Ya, mudah-mudahan ada petunjuk-petunjuk, ya, ada informasi atau data-data ya yang berkaitan dengan pengungkapan nanti. Mudah-mudahan bisa kita temukan. Sementara itu, 3 jenazah korban pembunuhan saat ini sudah dibawa dari kamar jenazah Rumah Sakit Umum Abdurrahim Situbondo oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Sebelumnya, 3 korban ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya di Dusun Watu Ketu, Desa Demung, Kecamatan Besuki. Ketiganya diduga menjadi korban pembunuhan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Heri Sampurno, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polda Jawa Timur akhirnya menetapkan 2 tersangka dalam kasus pengusiran paksa yang disertai dengan kekerasan terhadap nenek Elina Wijayanti. 2 tersangka tersebut adalah Samuel Ardi Kristanto dan rekannya MY. Samuel Ardi Kristanto akhirnya dijemput oleh tim penyidik Subdit Renakta di Treskrimum Polda Jatim dengan tangan terborgol. Samuel tiba di gedung di Treskrimum Polda Jatim tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Polisi menyebut Samuel langsung dilakukan penahanan, sementara MY masih akan dilakukan pemanggilan pada hari ini. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka usai viral video pengusiran paksa yang disertai dengan kekerasan terhadap nenek Elina Wijayanti. Keduanya dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang kekerasan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, 5 atlet terjun payung kejuaraan daerah Jawa Barat 2025 mengalami kecelakaan di kawasan Laut Pangandaran, Jawa Barat. 2 penerjun mendarat darurat di lepas pantai dan 1 orang ditemukan tewas, 1 lainnya masih hilang. Lima atlet terjun payung kejuaraan daerah Jawa Barat 2025 mengalami kecelakaan saat mendarat. 3 atlet berhasil selamat, sementara 2 atlet lainnya mendarat di lepas pantai Bojong Salawe, Kecamatan Parigi, Pangandaran, Jawa Barat, Selasa siang. Nelayan setempat menemukan 1 orang atlet dalam kondisi tewas, sementara 1 lainnya, yakni Widiasih, warga Bandung, dinyatakan hilang dan kini dalam pencarian. Terjadi kegiatan terjun payung yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang masih belum kita temukan. Untuk sementara kami masih berproses untuk melakukan pencarian korban yang 1, akan dibantu oleh dari rekan-rekan Basarnas, kemudian dari Direktorat Polair maupun dari Polres dan seluruh instansi terkait. Pencarian dilakukan dengan membagi 2 tim, yakni tim darat yang menyisir bibir pantai dan tim SAR laut yang menyisir pantai Bojong Salawe. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan.
Pemirsa, imbas diguyur hujan deras beberapa hari terakhir, gunung sampah di TPST Bantar Gebang milik Pemprov DKI Jakarta di Kota Bekasi, Jawa Barat longsor. Akibat longsor, 3 truk sampah terperosok ke Kali Ciketing. Inilah video amatir yang merekam terjadinya longsor gunungan sampah di TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam video memperlihatkan 3 truk beserta supirnya yang tercebur ke Kali Ciketing sedalam 5 meter. Ketiganya berhasil diselamatkan oleh rekan-rekan sesama pekerja. Jadi longsor gunung sampah setinggi 40 meter ini diduga akibat guyuran hujan deras pada beberapa hari belakangan, ditambah adanya zona 4 yang sudah overload. Hingga saat ini 3 truk sampah masih berada di dalam Kali Ciketing dan tengah dilakukan upaya evakuasi. Kita ke kabar lainnya pemirsa, sidang gugatan cerai Atalia Praratia terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Agama Bandung kemarin. Ya, agenda sidang kali ini adalah pembacaan tuntutan yang dilaksanakan secara tertutup pemirsa, di mana seluruh rangkaian sidang meliputi pembacaan tuntutan, replik duplik, serta keterangan para saksi. Dalam sidang yang berlangsung kemarin, Atalia Praratia menghadirkan 2 orang saksi, yaitu asisten rumah tangga dan kakak kandungnya. Ridwan Kamil selaku tergugat tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Sejumlah kerabat dan sahabat terlihat hadir dalam persidangan memberikan dukungan moral kepada Atalia. Agenda sidang selanjutnya adalah tahap penyampaian kesimpulan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Kursi. Siap, bentar. Ya pemirsa, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan. Kita tahu sepanjang tahun 2025 ini Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan. Mulai dari bencana hingga dinamika sosial dan juga politik yang menguji ketahanan bangsa. Momen tahun baru diharapkan bisa menjadi refleksi untuk tahun 2026 ke depannya. Kita hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sepanjang tahun 2025, Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari bencana hingga dinamika sosial dan politik yang menguji ketahanan bangsa. Momen tahun baru dimaknai sebagai waktu refleksi, bukan euforia berlebihan, terlebih di tengah kondisi bangsa yang menghadapi bencana alam di Pulau Sumatera. Dalam situasi tersebut, refleksi akhir tahun menjadi penting untuk menilai kembali sikap, kebijakan, dan peran bersama dalam membangun kehidupan yang lebih peduli dan berkeadilan. Di balik berbagai ujian, semangat gotong royong dan kebersamaan tetap menjadi kekuatan utama bangsa. Dukungan masyarakat, peran pemerintah, serta solidaritas lintas komunitas menunjukkan Indonesia memiliki modal sosial yang kuat untuk bangkit dan belajar dari setiap peristiwa yang terjadi.
Dengan refleksi sebagai pijakan, Indonesia melangkah menuju 2026 dengan optimisme dan harapan baru. Di tahun 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta membangun masa depan bangsa yang lebih tangguh, humanis, dan berkelanjutan. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi lokasi bencana di wilayah Sumatera. Setibanya di Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, ini Presiden langsung bertolak ke Tapanuli Selatan dan di lokasi itu Kepala Negara meninjau Jembatan Beli, Sungai Garoga, Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan. Presiden juga menguji Jembatan Beli tersebut dengan berjalan melintasi jembatan. Kemudian Presiden berbincang dengan sejumlah petugas yang telah membangun jembatan tersebut. Ya pemirsa, kalau kita melihat 1 tahun ke belakang di tahun 2025 nampaknya banyak tantangan dan juga cobaan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Ya ini seperti banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi. Tapi kita harapkan dengan hal ini dapat menguji solidaritas. Betul, Iya kan? jadi tidak hanya meninggalkan luka tapi bahkan menempa bangsa ini bisa menjadi lebih kuat baik secara moral maupun juga lebih tangguh lagi lah ke depannya begitu ya. Kami sudah akan mengajak Anda begitu ya membahas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir bersama saya saat ini ada Kepala Staf Kepresidenan, ada Bang Muhammad Qodari. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat tahun baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Bang, sudah Dengan lama nggak duduk di hati, sini. Iya, kangen juga saya ke tempat Dekat ini. TV-1 ya, Bang? Iya, saya kan Terima keluarga kasih besar banyak dari Bang TV-1 Qodari juga. Betul sekali. Dan saat ini ya sudah hadir pula bersama dengan kami ada Menteri Agama Republik Indonesia, ada Bapak Nasaruddin Umar. Langsung saja mungkin kami akan undang bersama dengan kami ya. Ya, tapi sebelumnya juga kita melihat ya bahwa selama 1 tahun ke belakang ini ya kita pengennya ini menjadi evaluasi, pelajaran kita bersama. Jangan sampai semua cobaan, tantangan yang kita hadapi ini tidak membuahkan hasil di tahun 2026. Kita ingin melihat ke belakang, 1 tahun ke belakang selama 2025, apa yang kemudian harus dibenahi, apa yang kemudian bisa kita perbaiki ke depan agar tahun 2026 Indonesia semakin kuat lagi begitu. Tidak adalah narasi-narasi yang kurang optimis begitu ya, apalagi di media sosial untuk menjadikan kita lebih solid lagi ke depan begitu Bang Qodari ya. Walaupun sebenarnya tahun ini kita perayaannya lebih sederhana, lebih banyak doa bersama sehingga harapannya di tahun 2026 tidak sebanyak ini cobaan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan juga pemerintah pasti. Cobaan itu akan selalu ada tuh gitu kan, tapi bagaimana kita menghadapinya. Nah itu dia, langsung saja kami sambut bersama ada Menteri Agama Republik Indonesia, Pak Nasaruddin Umar. Sudah hadir pula bersama dengan kami. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Menteri. Nah kalau gitu langsung saja ya kita ingin melihat nih ya bagaimana kemudian refleksi sepanjang tahun 2025 terlebih kan di akhir tahun gempuran cukup dalam Pak Menteri, Pak Qodari. Bagaimana duka bersama lah kita sebutnya sebagai duka nasional, makanya penghujung tahun ini kita gelar dengan cukup sederhana. Mungkin silahkan dari Pak Menteri dulu, silahkan Pak Menteri. Baik, duka ya. Duka nasional itu ada dua, ada duka dalam bentuk azab, ada duka dalam bentuk musibah. Duka dalam bentuk azab itu hanya diperuntukkan kepada, ini kalau literasi Quran ya, hanya untuk orang kafir, tidak menimpa orang beriman. Seperti Nabi Nuh, korban, yang lainnya selamat Nabi Nuh dan orang beriman. Nabi Lut, korban orang kafir, selamat dirinya dengan umatnya. Kemudian juga Nabi Saleh, korban Raja Samud dan pasukannya, selamat orang beriman. Kemudian pasukan Abraha, korban musuh-musuh Tuhan, selamat kakeknya Nabi Abdullah. Walaupun dia ada di tengah-tengah itu kan. Sedangkan musibah itu melanda kepada siapapun. Karena memang fungsinya musibah dengan azab itu beda. Azab itu hanya untuk orang kafir, tidak untuk beriman.
Tapi kita bersyukur karena Tuhan, karena Allah berikan doanya, mengabulkan doanya Nabi Muhammad, ya kan. Jangan menimpakan aku dan umatku azab seperti yang engkau timpakan kepada umat-umat sebelum aku. Tapi musibah ada. Musibah itu berfungsi untuk menguji. Ya, musibah itu ujian. Dan bagi kita, di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Banyak sekali kasus tadinya adalah musibah, tapi membawa keberuntungan. Saya kira di negeri kita juga banyak ya. Musibah dalam bentuk bencana, banyaknya pahlawan kita yang gugur, tapi merdeka kita kan. Ya, kita ini adalah anak-anak kemerdekaan yang menikmati masa kemerdekaan yang dampak daripada perjuangan besar yang pernah dilakukan nenek moyang kita. Saya kira juga banyak kasus-kasus lain, misalnya Aceh dulu dengan tsunami-nya, ya kan. Tapi di balik tsunami itu kan ternyata juga tidak semata-mata musibah, tapi juga ada dampak positif yang kita bisa lihat. Terjadi perubahan drastis di Aceh dan sekitarnya kan. Nah, kita juga berharap semoga musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera ini, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, itu juga nanti sesudah itu ada efek, ada dampak positif yang bisa kita lihat. Karena tidak mungkin Tuhan itu menurunkan suatu hanya musibah ya. Tapi tidak ada bandingannya, tidak ada perkembangan selanjutnya. Nah, jadi saya mohon supaya kita semuanya, mari kita bawa hal ini kepada hal yang sifatnya musibah. Jangan menghubungkan dengan azab atau siksaan. Karena yang menimpa ini bukan hanya untuk orang beriman atau orang kafir saja, tapi dua-duanya kan berarti ini musibah ya kan. Musibah ya. Nah, kembali kepada apa yang kita lakukan di akhir ini, saya sungguh-sungguh sangat terharu ya, bangga sebagai orang Indonesia. Saya barusan juga dari Aceh di beberapa kabupaten. Tapi langsung saya ke Papua juga karena ada undangan tugas di situ. Masya Allah, di daerah-daerah paling ujung sampai paling ujung ke sini, ujung paling timur sampai ujung paling barat itu ramai-ramai menjadi tema sentra bagaimana membantu saudara kita di Sumatera itu. Ini sangat Indonesia ya. Saya kira susah kita melihat negeri yang seperti Indonesia ini dipisahkan oleh pulau, laut, dipisahkan oleh budaya, dibedakan oleh agama, dibedakan oleh apapun juga. Tapi seperti perbedaan dan pemisahan itu tidak muncul manakala ada saudaranya yang ditimpa musibah. Jadi ini sebuah lukisan yang sangat indah yang dalam bentuk Indonesia, tidak boleh ada yang mengacak-acak. Baik. Ya Pak Menteri, harapannya musibah yang kita hadapi di tahun 2025 ini seperti janji Allah ya, setelah kesulitan pasti ada kemudahan begitu. Saya mau bergeser ke Bang Kodari. Melihat tadi Pak Menteri juga mengatakan bahwa ternyata Indonesia ini dengan musibah ini justru menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini gotong royong. Tidak hanya masyarakat, pemerintah dan semua pihak begitu ya, tidak pandang bulu, bekerja sama untuk memperhatikan bagaimana kondisi warga terdampak. Sejauh tahun 2025 Bang, bagaimana refleksinya? Baik mitigasi, kemudian respon cepat pemerintah dan juga pemulihan pasca bencana yang dilakukan. Izinkan saya untuk berbicara dari dua kacamata ya. Kacamata pertama adalah kacamata pemerintah dan pelaksanaan program pembangunan. Dalam kacamata itu sebetulnya kalau tidak ada bencana di 3 provinsi di Aceh, ya kita boleh dibilang sudah membangun fondasi yang sangat kuat untuk tahun-tahun yang akan datang. Contohnya adalah pertama bagaimana program-program besar pemerintah itu sudah dilaksanakan ya, mulai dari MBG, makan bergizi gratis itu targetnya 83 juta, per hari ini sudah lebih dari 50 juta. Jumlah SPPG atau dapurnya dari target 30.000 pada hari ini sudah hampir 20.000. Kemudian cek kesehatan gratis yang ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia 285 juta juga udah berjalan 70 juta. Lalu program koperasi merah putih 80.000 pada hari ini sudah masuk ke tahapan pembangunan gerai. Jadi mudah-mudahan nanti akan berfungsi dan akan memperkuat ekonomi kita di desa. Jadi banyak sekali program-program yang sudah berjalan pada tahun pertama yang menunjukkan bagaimana Presiden Sabdo Pandito Ratu. Apa yang sudah dilaksanakan, sudah dikatakan oleh pemimpin, itu konsekuensi untuk dilaksanakan, untuk diimplementasikan. Jadi kita punya fondasi yang sebetulnya sangat kuat. Nah, kacamata yang kedua adalah kacamata kebencanaan yang barusan terjadi di 3 provinsi di Sumatera. Soal solidaritas, saya kira pada hari ini sekali lagi Indonesia membuktikan
bahwa kita merupakan satu bangsa yang sangat kuat dan penuh solidaritas, dan suatu gambaran yang bukan cuma sekedar hebat tapi juga mengharukan ya Pak ya. Pak Menteri Agama, ini mozaik Indonesia itu mozaik gitu. Tetapi bersama-sama mozaik ini membentuk satu lukisan yang sangat-sangat indah. Nah, itu dari segi persatuan dan kesatuan. Dari segi bencananya, saya kira ada 3 pelajaran besar yang harus kita tarik dari situ. Yang pertama adalah bahwa memang lewat momentum ini sebetulnya kita bisa menyambung dan melihat bagaimana pemikiran dan kebijakan Presiden Prabowo berkaitan dengan penegakan Satgas penegakan kawasan hutan ya, yang notabene sebetulnya pertama-tama ditujukan untuk menertibkan kebun sawit ilegal dan tambang-tambang ilegal. Itu sebetulnya akan punya dampak dan implikasi lingkungan yang besar. Iya, gitu. pasti. Harapannya seperti Karena itu, sebetulnya kan izin itu kan diberikan bukan cuma sekedar aspek ekonomi, tetapi juga memberikan aspek lingkungan. Kan ada yang namanya analisis dampak lingkungan dan seterusnya. Begitu. Nah, kalau ini dilanggar, dia akan menimbulkan konsekuensi yang sangat besar, seperti banjir bandang dan banjir lumpur, seperti yang terjadi di 3 provinsi. Jadi sebetulnya penegakan kawasan hutan ini tujuannya adalah untuk menegakkan kedaulatan negara, dan yang kedua untuk mencari sumber pendapatan baru bagi program-program pembangunan. Karena kan yang ilegal itu ditertibkan dan kemudian ya tegas gitu ya. Ini semuanya kembali kepada negara. Baik. Yang kedua, bahwasanya memang Indonesia ini daerah yang rawan bencana, dan karena itu hemat saya per hari ini harus tegas disampaikan oleh pemerintah kawasan-kawasan yang berbahaya begitu loh. Kalau bisa jangan dihuni, tetapi kalau misalnya tetap dihuni ya artinya kan harus ada antisipasi yang luar biasa. Yang ketiga, memang kita harus menyiapkan yang namanya itu daya tahan atau pertahanan bencana. Jadi pertahanan kita bukan cuma pertahanan militer, tapi juga pertahanan kebencanaan. Ya, karena Indonesia ini kan rawan bencana memang ya. Pemerintah sadar betul itu Bang? Iya, sadar betul, dan semakin sadar semakin kuat wawasan kita dengan adanya fenomena di 3 provinsi tersebut. Begitu. Jadi peralatan-peralatan yang selama ini sudah ada diperkuat, yang belum ada itu ditambahkan. Salah satunya misalnya ya, bagaimana kejadian di Aceh dan di Sumatera Utara menunjukkan bahwa daerah itu bisa terisolasi sedemikian rupa, sehingga jembatan putus, jalan putus, gitu. Sehingga harus lewat udara. Nah, udara ini kan misalnya pada hari ini dropnya atau turunnya di darat. Gitu. Tapi sebetulnya ada opsi yang lain, yaitu turunnya atau dropnya di sungai. Nah, karena itu misalnya BNPB bukan hanya punya helikopter, bukan cuma punya pesawat, tetapi juga pesawat Hercules misalnya yang mendarat di darat, tapi juga misalnya harus punya pesawat yang bisa mendarat di air misalnya begitu. Karena itu juga sarana untuk bisa melakukan penyelamatan dan memberikan bantuan. Itu 3 pelajaran yang menurut saya secara teknokratis harus kita ambil dan kita perkuat ke depan. Ya, kalau tadi Bang Kodari sudah bahas bagaimana kemudian percepatan juga ya bantuan agar bisa sampai langsung ke lokasi bencana. Karena kita nggak bisa bayangkan begitu Pak Menteri Bang Kodari bahwa ini sudah lebih dari 1 bulan ya, mereka kemudian masih ada beberapa daerah yang juga mungkin baru terbuka akses jalan menuju ke sana sehingga bantuan juga baru masuk. Warga tentu sudah lelah begitu ya dengan kondisi yang seperti ini. Warga harus bangkit Pak Menteri, tapi bagaimana kemudian Pak Menak kemudian bisa menyampaikan dan juga memberikan semangat kepada warga yang terdampak ini untuk bisa bertahan meskipun situasinya memang tidak mudah, dan juga mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama lebih solid lagi untuk membantu warga terdampak ini Pak Menak. Iya, bagi kami ada 2 hal yang kami lakukan ya. Satu, kami sadar betul bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang sangat rawan dengan bencana karena kondisi alamnya memang seperti ini. Makanya itu saya mencoba ketika saya bersama dengan Bang Kodari membantu Bapak Presiden, ya, kami mencoba untuk melihat bahwa selama ini kita hanya asik dan sibuk menyelesaikan persoalan akibat ya kan. Padahal persoalan sebab yang menyebabkan akibat itu muncul, itu juga perlu kita lihat. Maka itu sejak awal kami di Kementerian Agama, periode kami lah ya, kita mengembangkan dalam kurikulum apa yang kami istilahkan dengan ekoteologi. Ya kan? Semula itu di Cibir, apa itu ekoteologi? Ini kan bukan kampus, ini Kementerian Agama. Ya. Nah, jadi saya mencoba memberikan artikulasi bahwa begini, musibah itu kan akibat ya. Tapi sebab yang menyebabkan akibat itu muncul itu harus juga ditinjau. Kata Max Weber ini agak sedikit teoritis.
Tidak mungkin kita bisa merubah suatu perilaku masyarakat tanpa merubah sistem etos. Dan tidak mungkin bisa merubah etos tanpa merubah logos. Logos pun juga harus bersumber kepada teologi, ya kan? Maka itu kami mencoba untuk memperkenalkan model ekoteologi, artinya teologi feminin. Tuhan kita itu kan maha feminin, maha lembut, ya maha rububiyah kan. Kitab suci kita pun juga maha lembut, maha feminin, maha nurturing. Nabi-nabi kita semuanya nabi itu adalah feminin, nurturing, lembut, pengasuh, pengayom, mengayomi, ya kan. Tapi kok kadang-kadang umatnya itu super maskulin. Jadi agama kita itu lebih maskulin. Padahal Tuhan, Nabi, kitab sucinya lebih feminin. Nah, dalam masyarakat maskulin itu, kerusakan alam itu berbanding lurus. Makanya itu kita perlu meninjau sistem teologi kita. Kenapa kok masyarakat kita itu struggle gitu ya. Menaklukkan, menimbun, menggusur, membakar, menggeser. Padahal agama kita ini kan sangat mencintai alam semesta. Jangan hanya menjadikan alam ini hanya sebagai objek. Tapi alam ini adalah partner. Tidak mungkin manusia bisa hidup tanpa alam yang sehat. Betul. Makin sehat alam itu, makin sehat manusia itu. Bisa kan? kita merubah itu Pak di era sekarang? Justru itu kita rubah dari kurikulum. Cara berpikir masyarakat kita itu bagaimana menjadikan alam ini sebagai partner. Bukan hanya melihatnya sebagai objek, ya kan. Nah, dan itu kita ada ontologinya, ada epistemologinya, ada aksiologinya. Itu kita sudah mulai terapkan. Muncullah kurikulum cinta itu kan. Cinta itu bukan hanya sesama, tetapi cinta juga sesama dengan makhluk. alam. Ada alam, ada binatang, ada hewan. Bahkan benda-benda mati pun karena dalam bahasa agama itu tidak ada benda mati. Semuanya bertasbih. Maka itu kita tidak tepat menganggap mereka itu hanya benda mati. Semua alam semesta ini punya hak. Manusia punya hak. Rusaknya alam ini karena kita menafikan bahwa alam itu punya hak. Nah, kita doktrinkan secara teologis bahwa alam itu juga punya hak. Nah, perlu kita menghargai pihak-pihak yang punya hak. Jangan saling melanggar hak asasi. Alam ini punya hak asasi tuh. Bisa berhak tumbuh, berkembang dan seterusnya. Jangan hanya antroposentris, serba manusia oriented. Mereka juga punya hak. Itu satu. Yang kedua, apa yang kita lakukan Kementerian Agama ini terhadap mereka? Kita ingatkan bahwa kesabaran itu adalah bagian daripada karakter yang dituntut pada setiap orang. Syukur itu juga dituntut pada saat kita merasakan kenikmatan. Nah, ada masyarakat kita yang terbebas daripada masalah. Dia harus bersyukur. Ada masyarakat kita yang terdampak dengan persoalan lingkungan, mereka harus bersabar. Jadi dua sayap kehidupan ini, syukur pada saat mendapatkan nikmat, sabar pada saat mendapatkan nikmat. Ini hari ini kita menjadi bersyukur, besok mungkin kita bersabar. Ya kan? Hari ini saya sehat, tapi sore nanti saya bisa defable. Tabrak, kakinya pincang, ya kan? Jadi tidak bisa. Makanya itu berdoa di zona nyaman itu kadang-kadang sulit diterima oleh Tuhan karena kita nggak khusyuk. Tapi kalau kita berdoa di zona sulit, itu biasanya lebih kencang. Seperti warga-warga terdampak ini ya. Makanya itu musibah itu surat cinta Tuhan sebetulnya. Lebih gampang kita dekat kepada Tuhan kalau kita diuji dalam bentuk penderitaan ketimbang diuji dalam bentuk kenikmatan. Tapi kita nggak boleh meminta penderitaan. Tetap kita berharap kenikmatan. Tapi kalau kita berikhtiar sedemikian rupa untuk mendapatkan kenikmatan, tapi yang datang adalah kesulitan. Jangan salah paham. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya kan, asa anta karasya'an wa khairun lakum, boleh jadi menurut Anda itu adalah buruk, tapi di mata Allah dan di mata kalian di masa depan itu malah baik. Boleh jadi menurut Anda itu adalah baik, tapi di mata Allah di masa depan Anda itu adalah malah buruk. Jadi terimalah penderitaan kenyataan hidup ini seperti apa adanya, dan kalau orang beriman itu jarak antara penderitaan dengan kenikmatan nyambung. Jadi kalau orang kurang beriman, jarak antara penderitaan dan kenikmatan itu mengangah. Asobru minal iman ya. Iya, jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, ditimpa musibah, ini pasti ada hikmahnya. Ini surat cinta Tuhan. Enteng merasakannya kan. Tapi kalau dapat promosi jabatan, dapat kenikmatan, jangan-jangan ini hijab baru buat aku. Aku tidak bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan, karena ini adalah cobaan. Jadi mindsetnya memang harus dirubah ya. Bersyukur dan juga sabar itu. Nah itu dia. Nah kalau melihat kan Indonesia ini negara yang besar dan seharusnya dengan kekuatan dari masyarakat dan juga pemerintah, Pak Menteri dan juga Bang Kodari,
kita berharapnya dengan adanya cobaan ini kita tidak jadi terpecah belah, justru semakin kuat. Jangan ada fitnah di dalamnya. Kita bagaimana sama-sama bergotong royong untuk semakin kuat gitu ya. Tapi seperti apa nanti kita tahan dulu ya. Kita akan Saya sambung juga lagi. sependapat itu kan. Judulnya Bencana jadikan Indonesia kuat. itu dia, kita bahas saja dah Pak Menteri. Bang Kodari. Reviewan hebat Saat ya. lagi. Dia mengawasi KLKL. Baik, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan. Mungkin saya ke Pak Menteri sedikit Pak, kalau berbicara mengenai kok bisa-bisanya ya melihat Indonesia dengan kondisinya sudah seperti saat ini begitu bencana di 3 provinsi, tapi masih ada saja yang menimbulkan fitnah, kemudian ingin adanya perpecahan di Indonesia. Nah, ini mungkin seperti apa seharusnya Pak Menteri? Ya, manusiawi, natural. Kalau mereka menggunakan kacamata yang berbeda antara satu sama yang lain ya kan. Iya. Bagi kita yang paling penting itu adalah kritik itu lebih banyak mengajak orang untuk lebih berkembang, produktif ketimbang pada pujian, apalagi ya semacam penjilatan ya kan. Lebih banyak orang jatuh karena pujian daripada kritikan. Jadi kalau ada yang meritik kita, sesungguhnya kita perlu syukuri. Artinya ada orang yang memberikan balancing ya. Sehingga kita nanti jangan mabuk dengan pujian yang ada. Nah, itu adalah vitamin. Kritikan itu adalah energi untuk berbuat lebih sempurna lagi. Kalau tanpa ada kritikan, kita nanti nggak sadar ada kelemahan kita kan. Jadi, tapi juga jangan sebaliknya. Sudah kita tunjukkan bertentangan dengan fakta. Nah, kita bersyukur masyarakat kita kan sekarang sangat matang, sangat dewasa ya kan. Sudah bisa membedakan bahwa ini kacamata apa yang dipakai ini ya. Dan siapa yang menggunakan kacamata yang rusak. Khawatirnya justru dimanfaatkan gitu loh Pak, oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Jadi itulah saya kira ke depan itu. Siapapun dan apapun agamanya ya. Mari kita berpandangan positif kepada siapapun dan apapun ya kan. Nah, dalam situasi musibah seperti ini, sangat tidak layak kalau kita mencoba mengungkit persoalan-persoalan lain yang bisa mendekonsentrasi konsentrasi pemikiran semua pihak untuk menyelesaikan persoalan. Dan jangan kita menyedot energi positifnya orang yang akan berbuat baik dengan cara menampilkan macam-macam. Itu bisa nanti apa ya, energi negatif itu nanti akan muncul. Saat sekarang ini di mana ada musibah, disitulah kita perlu berbagi energi positif. Jangan berbagi energi negatif. Nah itu dia. Harapannya kan juga dengan banyaknya mungkin ya narasi yang mencoba memecah belah atau narasi yang kurang optimis di media sosial. Ini bagaimana seharusnya Bang Kodari, komunikasi dari pemerintah agar pemerintah juga tapi tidak dianggap begitu reaktif begitu. Iya, melanjutkan dari Pak Menteri Agama, pertama kita harus bagi 2 kategori informasi. Pertama itu adalah yang faktual, yang kedua yang hoaks. Kalau memang faktual, misalnya bahwa ada daerah yang belum mendapatkan bantuan. Ya bagus justru diberikan informasi. Supaya informasi itu sampai ke pemerintah, baik pusat maupun daerah, lalu kemudian diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Per hari ini misalnya kan KSP ini mau mengirim yang namanya pompa apung. Karena apa? Karena dibutuhkan di lapangan pompa apung itu untuk 3 kebutuhan. Pertama, untuk menyedot air dari sungai supaya bisa diangkut ya ke pusat-pusat pengungsian untuk MCK. Yang kedua, pompa apung juga bisa digunakan untuk membersihkan jalan atau kemudian bangunan yang dipenuhi lumpur. Jadi disemprot begitu supaya nanti lumpurnya akan bersih gitu. Yang ketiga, pompa apung ini bisa juga untuk membersihkan air atau mengeluarkan air dari rumah-rumah yang tergenang. Bencana di 3 provinsi ini kan agak lain ini ya, agak lain, bukan judul film ya, agak lain. Agak lainnya gimana nih Bang, bahaya nih nanti? Agak lainnya itu dia bukan cuma banjir, kalau banjir air, bukan cuma banjir air, bukan cuma air, kalau air lumpur ya. Kering, tapi juga ada lumpur, sehingga kemudian air itu terperangkap karena di luar ada lumpur, ada air di dalam, nah itu kan perlu pompa apung. Yang kedua, barusan dapat informasi juga, kebutuhan yang lain itu adalah
untuk purifier. Jadi purifier air gitu ya. Air yang mungkin dibutuhkan untuk minum itu kan perlu dibersihkan supaya dia steril, supaya dia higienis. Ada Jadi filternya ya. iya, ini kan mau berangkat nih tanggal berapa? Besok kalau nggak salah mau berangkat pompa apungnya. Dapat informasi hari ini dari lokasi bahwa perlu purifier air. Jadi kita sedang mencari lagi nih hari ini. Mudah-mudahan dapat ya untuk purifier untuk dikirim ke sana. Nah, termasuk Itu pertama ya, yang pertama ya. Yang kedua begini. Kacamatanya itu dia bisa provokasi, bisa informasi. Nah, kacamatanya sebetulnya dalam suasana bencana, dalam situasi bencana, dan dalam kerangka solidaritas dan penyelesaian masalah, yang harus diberikan itu kacamata informasi, bukan provokasi. Balik lagi, Pak, ini ada kekurangan pompa apung. Pak, ini kita perlu water purifier misalnya. Itu kan informasi. Tapi bisa juga misalnya begini, ini pemerintah kok nggak punya perhatian, tidak punya kepedulian sama sekali. Ini rumah penuh dengan air, ini sama sekali tidak diperhatikan. Kan beda gitu. Kalau yang pertama bedakan tadi kritik dan provokasi iya, kan, Bang? informasi dan provokasi. Kan kalau yang pertama Pak, ini masih kekurangan air. Kita perlu satu solusi, ada yang namanya pompa apung. Nah, ini pompa apung tolong dong didatangkan. Nah, itu informasi. Bukan provokasi. Tapi kalau fenomenanya sama, tetapi ngomongnya beda. Cuma kadang-kadang mungkin masyarakat menangkap pola komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah nih, sehingga banyak masyarakat juga akhirnya menangkapnya berbeda karena banyak pihak yang berbicara di publik harus dengan tidak ada satu pihak informasi yang berbeda-beda juga, Bang. Iya, kan begini, yang namanya bencana itu pertama situasinya kan chaos. Yang kedua, memang balik lagi, bencana ini juga ada gradasinya. Gradasi yang terjadi di Sumatera ini beda, lain daripada yang lain. Jalan putus, jembatan putus. Nah, yang ketiga, kita masalah yang harus ditangani kan banyak. Karena itu harus ada distribusi. Tapi perlu tidak ada satu koordinator yang komunikasi agar satu pintu jubir pemerintah sekarang dalam penanganan ini. Sudah ada Pak Pratikno dengan ada sekretariat bersama untuk komunikasi. Sudah dikomunikasikan. Yang jelas KSP misalnya ikut berperan dalam proses itu. Kita kalau mau tampil misalnya termasuk di TV One, pasti cek kanan kiri dulu. Cek kanan kiri dulu. Tidak bicara pakai versinya KSP sendiri. Artinya apalagi tadi Pak Menak sampaikan. apalagi kita kan tidak turun sendiri langsung ke lapangan, tapi ada PU yang urusan jalan, ada Kementerian Agama untuk tempat ibadah, ada Dikdasmen yang tentang sekolah, itu kita kumpulkan. Ya mudah-mudahan dengan enggak sama sekali tidak. Justru balik lagi. Ada yang teror-teror juga tuh, Bang? Iya, nah yang teror ini terus terang kami sayangkan ya. Saya sebagai Kepala Staf Kepresidenan menyayangkan. Hemat saya kita menghimbau agar itu polisi jangan menghimbau lah, kita minta polisi lah. Kalau menghimbau itu dari luar, Bang. Kita tidak minta. Kita minta polisi untuk memproses saja secara hukum. Yang jelas mengirim bangkai ayam, mencoret-coret mobil, konten kreator. Saya tidak nyebut influencer ya. Konten kreator. Ini yang netral lah. Ya, sekarang influencer itu kan terminologi yang sudah peyoratif gitu kan. Nah, itu ya bukan cara berespon yang tepat. Kalau ada sesuatu informasi ya dijawab juga dengan informasi, bahkan dijawab dengan tindakan. Tindakan apa? Menyelesaikan masalah di lapangan. Nah, kita jangan sampai begini ya, nanti dikaitkan bahwa atau dituding langsung bahwa di situ ada pemerintah tidak senang. Makanya polisi buktikan saja itu sebetulnya siapa ini. Jangan kita ini diadu domba, Pak. Jangan kita diadu domba. Dimanfaatkan peristiwa bencana ini untuk memecah belah bangsa Indonesia. Dilihat bangsa Indonesia kompak. Wah, ini nggak boleh kompak ini. Nggak boleh kuat Indonesia ini. 2026 bencana jadikan nggak boleh Indonesia kuat. Salah satu cara untuk membuat Indonesia tidak kuat itu adalah dengan adu domba supaya timbul ketidakpercayaan. Semoga di tahun ini tidak ada lagi adu domba seperti yang terjadi di tahun-tahun lalu. Jangan mau. Terakhir Pak Menteri, di 1 Januari 2026 kita baru mengawali tahun. Mungkin mohon doanya juga Pak Menteri, kita bersama-sama berdoa di pagi hari ini. Semoga di tahun ini benar-benar lancar dan juga berkah mungkin ya. Silakan Pak Menteri. Mungkin bisa mengawali doa bersama. Iya, saya kira sebelum kita berdoa, mari kita perbaiki persepsi kita di tahun 2006 ini. Mari kita berangkat dari cara pandang hati nurani kita sendiri. Istafti qalba. Hati nurani kita itu sebetulnya nggak pernah bohong. Mengatakan hitam padahal putih itu sebetulnya menentang hati nurani itu sendiri. Maka itu mari kita bicara sejujurnya, menilai sejujurnya. Mari membiasakan diri kita itu untuk objektif dan memberikan pandangan. Ya. Lebih banyak manfaatnya kalau kita berpikir yang konstruktif daripada destruktif ya. Bangsa membutuhkan energi positif, terutama dalam masa-masa seperti sekarang ini ya. Kita bersyukur masih banyak
negara gagal ya sekarang. Tidak bisa menyala listriknya di siang hari karena nggak bisa bayar energi kan. Mereka tidak bisa memberikan penuh gaji pegawai pemerintah mereka. Itu negara gagal itu. Tapi di Indonesia kan menunjukkan kebalikannya. Ada sekolah rakyat gratis, ada sekolah Garuda gratis, ada pemeriksaan kesehatan gratis, MBG. Ya MBG, dan ada Koperasi Merah Putih, dan ada lagi perumahan nelayan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, ada perumahan bersubsidi. Malah justru negara lain itu iri melihat Indonesia. Kenapa kok Indonesia bisa seperti ini? Kita kebalikannya. Beras. Ya. Dan yang paling penting juga adalah kita lihat Pak Prabowo, presiden kita ya. Terlepas itu adalah bos kami berdua, tapi mari kita melihat fakta. Malam tahun baru berlumpur dia dengan, dengan warga korban. terdampak. Ya. Kalau kita rajin baca media, Indonesia itu suatu kebanggaan tersendiri. Ya kan? Media luar loh maksud saya. Mari kita syukuri ya. Apa yang terjadi sekarang ini, mungkin bencana yang paling cepat terselesaikan solusi daruratnya itu adalah Indonesia. Itu kagum-kagum semua media luar negeri itu. Dalam tempo yang sangat singkat kok bisa. Itu dia. Seperti tersihir disulap, itu jembatan dalam tempo yang sangat singkat bisa tersambung ya kan. Dari 1 bulan jadi cuma 1 minggu. Itu Mungkin doa singkat Pak Menteri bagi warga terdampak kita dan juga saya Indonesia ingin kita ini ke semuanya di samping bersyukur, bersabar, mari kita berdoa juga. Ya. Baik, apapun agama kita, mari kita saling mendoakan satu sama lain. Amin. Di awal tahun ini semoga ke depan bangsa Indonesia adalah semakin jaya dan semakin berkembang dan semakin kompetitif ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma sallim alaihi. Ya Allah ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena pada satu sisi kami memang sebagian dari bangsa kami ditimpa musibah. Tapi pada lain sisi bangsa kami begitu kuat bergotong royong untuk membantu saudaranya yang lain. Ini kami syukuri ya Allah. Pertahankanlah kualitas bangsa kami. Amin. Bangsa yang bergotong royong seperti ini. Ya Allah ya Tuhan kami, cukuplah musibah yang Engkau telah timpakan dan Engkau cobakan kepada negeri kami dan bangsa kami. Semoga tahun 2026 ini insya Allah kami bisa hidup lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Angkatlah seluruh musibah dan penderitaan yang Engkau berikan, yang Engkau cobakan kepada hamba-Mu di tanah air kami. Ya Allah, kami tahu musibah ini adalah ujian. Jadikanlah ujian ini adalah cara-Mu untuk menaikkan kelas kami kepada martabat kemanusiaan, martabat kebangsaan yang lebih baik, yang lebih indah ke depan. Ya Allah, ya Tuhan kami juga mohon kepadamu ya Allah. Tuntunlah kami menjadi bangsa yang bisa menjadi bangsa yang pandai bersyukur. Amin. Dan juga sekaligus pandai bersabar. Tuntunlah kami semuanya, para hamba-Mu di Indonesia ini, untuk bisa lebih bersatu dan lebih bisa kompak. Amin. Melihat satu persoalan dengan kacamata objektif. Amin. Dan konstruktif. Ya Allah ya Tuhan kami, pada akhirnya kami pasrahkan diri ini sepenuhnya. Setelah kami berikhtiar sedemikian rupa, maka kami tawakal kepada-Mu. Berikanlah yang terbaik kepada kami semuanya. Kami sungguh sangat bersyukur manakala Engkau melewatkan semua persoalan-persoalan ini bisa segera mungkin terselesaikan. Dan pada akhirnya kami menyerahkan diri ini sepenuhnya kepada-Mu. Genggamlah kami, jangan pernah Engkau melepaskan kami lagi. Kami sadar tantangan kami di masa depan masih sangat banyak. Tapi jika Engkau selalu mendampingi kami, membersamai kami, maka kesulitan itu akan kami lewati dengan mudah. Amin. Terimalah, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa. Semoga kedamaian di 1 Januari 2026 ini bisa terus berlangsung sepanjang tahun ya. Terima kasih banyak Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Bang Kodari sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Baik, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi Taman Marga Satwa Ragunan.
langsung di 1 Januari 2026 kami ajak Anda untuk melihat lokasi wisata. Masih ramai nggak sih kalau pagi hari ini ya? Masih dong kayaknya ya. Itu dia, kita cek bersama dengan rekan-rekan kami ya. Ada Josephine Kezia dari Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta. Dan juga kemudian ada rekan kami Danita Riyadini di Yogyakarta. Kita ke yang deket dulu ya. Josephine Kezia, gimana nih di sana? Kezia. Ya, Kezia. Ya, silakan informasinya. Ya, Maria, Rati dan juga pemirsa, ini memang masih dalam suasana libur Natal dan Tahun Baru, tepatnya hari 1 Januari 2026 merupakan pas ya momen Tahun Baru. Ini tentunya masih dimanfaatkan para warga untuk berlibur. Ini tepatnya di tempat kami mengabarkan saat ini, yaitu di kebun binatang atau Taman Marga Satwa Ragunan yang ada di Jakarta Selatan. Dan misalnya ini kalau kami gambarkan situasi saat ini, memang sudah mulai ada beberapa pengunjung yang sudah datang. Ini tepatnya di depan kandang pelikan tempat kami mengabarkan saat ini, memang sudah ada beberapa pengunjung yang datang untuk melihat langsung hewan pelikan ini. Ada yang kemudian berfoto, kemudian datang bersama dengan keluarga. Ini anak-anak juga nampak sangat antusias ya untuk melihat berbagai hewan yang ada di Ragunan ini. Dan tentunya ini memang di Ragunan sendiri ini memang memiliki sekitar kurang lebih 2.000-an ekor. 2.000 ekor dari 200 lebih spesies. Tentunya ini memang cukup luas dan tentunya ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan usia. Dan tentunya di libur Natal dan Tahun Baru ini tentunya di Taman Marga Satwa Ragunan ini memiliki sesuatu yang spesial nih, yaitu adalah Keeper Talk dan Feeding Time. Ini untuk di tanggal 1 Januari dan 4 Januari ini memang ada Keeper Talk dan juga Feeding Time, di mana ini memang kemudian para pengunjung bisa menyaksikan para kiper ini kemudian memberi makan para satwa ini. Dan satwa yang kemudian bisa dilihat ini ada dari gajah Sumatera, kemudian orang utan, simpanse, gorila, bahkan ini pelikan. Ini nanti sekitar pukul 10.30 nanti bisa para pengunjung bisa melihat dari para keepers ini memberi makan hewan-hewan. Kemudian juga ada buaya, kemudian harimau Sumatera, siamang, bahkan komodo ini juga masuk dalam agenda Keeper Talk dan juga Feeding Time yang akan berlangsung selama libur Natal dan Tahun Baru, namun hanya tersedia di tanggal 1 dan juga 4 Januari untuk di tahun 2026 ini spesial pada libur Natal dan Tahun Baru. Dan selain itu Kebun Binatang Ragunan juga memiliki beberapa sarana rekreasi yang edukatif dan juga seru. Ini tentunya ada Taman Satwa Anak yang memiliki berbagai satwa tentunya ramah untuk anak-anak. Ini mulai dari ikan arapaima, kemudian kakatua hingga satwa jenis lainnya. Ini tiket untuk masuk ke Taman Satwa Anak ini tiketnya dibanderol dari harga Rp2.500.000. Dan sementara kemudian ada juga Pusat Primata Smusser yang merupakan salah satu pusat primata berkelas internasional, mempunyai peranan dalam konservasi primata Indonesia sekaligus sebagai jendela informasi primata. Dan tentunya untuk satwa yang menjadi andalan dari Pusat Primata Smusser ini adalah gorila dan juga orang utan. Sementara untuk tiket masuknya di hari libur nasional adalah Rp7.500. Sementara untuk informasi mengenai jam buka dari Ragunan sendiri adalah di hari Selasa sampai dengan hari Minggu di jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore, dan juga ada safari malam dari jam 6 sore hingga 10 malam. Demikian. Terima kasih Josephine Kezia langsung dari Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta. Kita geser ke Bandung. Yuk. Maksud kami ke Jogja. Jogja Aja dong, dia ada rekan kita. Udah pengen ke Bandung aja saya nih ya. Jogja, bagaimana Danita Riyadini langsung dari Pasar Beringharjo Yogyakarta. Selamat pagi, informasinya silakan. Selamat pagi Maria, Rati dan juga pemirsa. Betul, di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Nampaknya setelah kemarin perayaan Natal sudah, malam pergantian tahun sudah, ini saatnya wisatawan berburu oleh-oleh. Bagian yang paling ditunggu-tunggu bagi para wisatawan adalah berburu oleh-oleh. Seperti saat ini saya di Pasar Beringharjo Yogyakarta, bagian depan khususnya. Tapi bagian belakang, bagian tengah, dalam itu juga banyak banget variannya. Ini adalah salah satu toko atau apa ya, lapak begitu, yang banyak diburu wisatawan, yaitu di batik. Nah, batik di Pasar Beringharjo Yogyakarta ini juga salah satu yang paling diburu wisatawan, karena ini menjadi oleh-oleh khas dari Pasar Beringharjo maupun dari Yogyakarta nih. Ada berbagai macam
batik daster, ada kaos batik, ada kemeja dan berbagai macam. Ini biasanya kalau emak-emak itu atau ibu-ibu tuh daster nih. Saya mau milih daster dulu deh sebelum nanti wawancara sama ibu-ibu. Kayaknya ini lucu ya pemirsa, nanti saya juga mau beli ini. Nggak kalah dong sama wisatawan yang ada di Yogyakarta yang juga pengen bawa batik sebagai oleh-oleh mereka pulang dari wisata Nataru yang sebentar lagi memang akan berakhir. Ini batik di sini murah meriah pemirsa. Kalau di sini sih tulisannya 100.000 3 biji dapat 100.000 dapat 3 biji maksudnya. Nah kalau satu aja 35.000. Ini kalau beli 3 berarti 100.000 nih pemirsa. Ini murah sekali dan kita bisa borong nih kayaknya. Nanti saya juga akan milih-milih yang lain deh untuk jenis batiknya atau daster. Mungkin saya akan berbincang dulu dengan salah satu pedagangnya. Ini ada Ibu Fitri, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak. Oke Ibu, ini kalau libur Nataru ini seperti apa peningkatannya? Dan hari ini hari pertama 2026, dimana tadi saya juga memantau tuh banyak juga yang sudah beli nih. Iya ya, alhamdulillah Kak. Peningkatannya alhamdulillah sangat pesat Kak ini ya. Peningkatannya itu gimana ya Kak? Kita nggak bisa membayangkan lah Kak. Sangat-sangat senang gitu ya. Biasanya nih para wisatawan milih yang mana nih atau paling banyak larisnya tuh yang mana sih Bu? Ini Kak, kaos barong ini loh Kak. Ini ya, sama celana mihu-mihu ini. Kan 103 itu bisa campur-campur Kak. Nah, bisa 3 macam. Bisa sama kaos, celana, sama daster juga boleh Kak. Nggak harus satu item gitu loh Kak. Nggak harus satu macam gitu istilahnya. Ibu kalau di pasar ini kan identik boleh tawar-menawar. Ini 100.000 dapat 3 itu boleh ditawar lagi atau udah enggak nih? Aduh, kalau 100.000 dapat 3 itu ya itu sudah gimana ya Kak? Sudah harganya itu Kak. Oke. Karena normalnya 35.000 satuan, kalau ini ditawarnya 100.000 dapat 3 gitu ya. Betul kan udah dapat diskon 5.000 Kak. Oke, baik. Ibu selain tadi ada barong, ada celana, juga mungkin apa yang paling banyak diburu di saat libur Nataru ini, Ibu? Oh iya, kalau anak-anak ya, ini macam-macam ini anak-anaknya nih. Ini untuk ceweknya. Ini untuk cowoknya juga ada ini. Ya, barong anak-anak juga ada gitu. Kalau perharinya peningkatannya berapa persen sih dibandingkan dengan sebelumnya atau hari biasa pada libur biasa nih? Kalau ini kan libur tahun baru nih. Kalau hari biasa tuh peningkatannya berapa persen, Ibu? Kalau peningkatan itu mencapai 70 sampai 80% Kak. Ya, lumayan Kak, alhamdulillah. Bisa buat nabung gitu. Baik Ibu Fitri, terima kasih atas informasinya nih pemirsa. Saya sudah dapat 1 daster, terus nanti ada 1 lagi nih kayaknya celana, ada 1 lagi kaos nih pemirsa. Saya mau bayar dulu, tapi sebelumnya saya kembalikan dulu ke Maria dan juga ke Rati di Jakarta karena ini saya bakalan kalap nih pemirsa. Oke deh, stop dulu di situ ya. Nanti boleh ya kita kontakkan mau dikirimin foto-foto ya biar kita pilih mau pilih yang mana. Terima kasih dan Nita Riyadini melaporkan langsung dari Pasar Beringharjo Yogyakarta dan tadi ada Kezia ya dari Ragunan. Terima kasih teman-teman. Oke, kami jeda dulu. Kalau tadi Rati udah pengen banget ke Bandung ya. Oke, kami Pengen kabulkan. banget. Kami Bisa? kabulkan, Ti. Bisa. Usai jeda tapi ya kami ajak Anda untuk melihat bagaimanakah situasi wisata di Bandung dan juga di Puncak Bogor. Sesaat lagi untuk Anda. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Kalau kita melihat kemarin ini suasana saat malam pergantian tahun baru di Bandung, Jawa Barat ini ramai sekali. Jadi walaupun sebenarnya cuaca ini mendung-mendung gerimis mengundang gitu ya. Tapi ternyata buat suasananya jadi makin benar. Jadi tidak menyurutkan dari tidak menyurutkan semangat dari wisatawan yang datang ke Bandung. Kita lihat ya. Nah, jadi ini pemirsa, kalau kita bisa lihat ya memang suasana liburan di wilayah Bandung, tepatnya di Jalan Asia Afrika ya, apa di Braga juga nih. Ini jadi lebih ramai meskipun situasinya sempat hujan di sana ya. Kendaraan yang melintas di Jalan Asia Afrika juga kemudian didominasi oleh kendaraan roda 4. Masyarakat yang berlalu lalang menikmati sore hari di Jalan Asia Afrika bersama dengan keluarga dan juga pasangan mereka tentunya. Itu kok
ada pocong, Iya ada. ada Kan selalu kuntilanak ada di situ ya, di dekat alun-alun dan di dekat Braga ya. Itu dia salah satu daya tarik kan ya yang kemudian hadir di sepanjang trotoar di Jalan Asia Afrika. Lagi akan ada juga kemudian informasinya tadi malam ya, ada panggung hiburan dan juga kemudian artis lokal yang tadi malam juga memeriahkan pergantian tahun di Bandung. Saya langsung nggak fokus ngelihat itu ya, pocong-pocong itu. Yuk kita pantau pagi hari ini seperti apa sih keseruan di Bandung setelah malam pergantian tahun kemarin. Sudah ada Putri Lestari dan juga nanti kita pantau di wilayah Puncak Jawa Barat ada Usep Syarifudin. Tapi kita ke Putri dulu. Selamat pagi Putri, bagaimana informasi dari sana, silakan. Ya pagi Kamarati dan juga Maria, memang di tempat saya mengabarkan sekarang, tepatnya di depan Gedung Sate ini, tadi saya sempat mengobrol bersama dengan para petugas juga di depan Gedung Sate ini, tadi semalam juga dipadati oleh masyarakat yang ada. Kemudian pada pagi harinya di tanggal 1 Januari tahun 2026 ini, apabila bisa Anda lihat, ini para masyarakat membadati dari depan Gedung Sate ini untuk sekedar berolahraga ringan bersama dengan pasangan serta dari keluarga tersayang. Dan kemarin kami memang sempat meliput di Jalan Asia Afrika, baik Kamarati, Maria dan juga pemirsa, ada sekitar 58.000 orang atau masyarakat yang tumpah ruah nih di Jalan Asia Afrika, memadati di Jalan Asia Afrika untuk menyambut adanya pergantian tahun baru. Dan juga baik Kamarati dan Maria serta pemirsa, memang di Bandung ini memang sepertinya tidak pernah sepi oleh masyarakat yang ingin menikmati keindahan kota Bandung. Seperti saat ini memang cuaca kota Bandung tuh sejak kemarin ini memang agak gerimis maupun hujan rintik-rintik. Namun yang saya perhatikan sejak sore hari tadi atau sore hari kemarin pada pukul 16.00 hingga maghrib ini, masyarakat masih terus berkumpul, masih terus memadati titik-titik yang memang dipadati untuk pergantian tahun baru, seperti di Jalan Braga, kemudian di Jalan Asia Afrika, kemudian di alun-alun kota Bandung, di mana 3 titik itu, baik Kamarati dan juga Maria, ini merupakan titik yang sangat ramai dipadati oleh masyarakat menjelang pergantian tahun baru. Dan memang di Bandung ini memang tidak ada habisnya nih untuk kalau kita ngobrolin mengenai liburan. Banyak sekali titik-titik maupun spot-spot menarik yang bisa Anda datangi apabila Anda pergi ke Bandung ini, seperti di 3 titik yang tadi saya obrolin, lalu kemudian ada juga di tempat-tempat lainnya seperti Anda mungkin ingin pergi sedikit ke Lembang, di sana banyak juga destinasi wisata yang sangat menarik dan bisa dikunjungi oleh Anda dengan keluarga dan juga pasangan tercinta. Dan memang untuk segi pengamanan, baik Kamarati dan juga Maria, ini dari pihak kepolisian juga sudah meningkatkan keamanan. Jadi untuk para masyarakat jangan khawatir, namun tetap menjaga dari barang berharga Anda. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Kota Bandung, Jawa Barat. Beginilah kemeriahan selepas pasca pergantian tahun baru. Kembali kepada Anda di studio. Oke, selamat lanjut lari pagi ya di Oh iya Gedung benar, Sate banyak ya. yang Terima lari kasih ya. Putri Lestari. Kalau gitu kita geser dulu ke wilayah Bogor di daerah Ararak Puncak nih ya. Ada rekan kami, ada Usep Syarifudin langsung di Puncak Bogor, Jawa Barat. Gimana nih di sana, Usep? Selamat pagi dan pagi juga selamat tahun baru buat pemirsa semua. Dapat saya sampaikan saat ini saya berada di Minimania, tepatnya di lokasi ataupun destinasi wisata edukasi buat anak-anak dan juga keluarga di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan Anda bisa saksikan di belakang saya ada namanya Menara Vista. Ada Menara Vista di sana, lalu kemudian ada Menara Eiffel. Yang biasa ada di Menara Eiffel adanya di Prancis, sekarang ada di sini. Lalu kemudian ada beberapa bangunan juga yang bisa Anda saksikan, berupa Masjid Istiqlal misalnya, kemudian juga ada Masjid Istanbul, Masjid Biru ya, ataupun Blue Mosque di Istanbul, lalu kemudian ada beberapa bangunan lainnya yang memang ada di kawasan ini, termasuk kincir angin yang ada di Belanda, kemudian ada bunga putih yang ada di Singapura. Anda bisa menyaksikan sepagi ini, tadi sekitar pukul 7, ini sudah dipadati warga masyarakat sekitar Jabodetabek. Tadi saya malah ada berbicara dengan salah seorang dari Cianjur Selatan
dan mereka datang ke tempat ini. Dari rumahnya sekitar pukul 2 dini hari. Baru sampai di sini sekitar jalan. Ada juga yang dari maghrib. Dari habis maghrib mereka ada berangkat dari kawasan Cianjur Selatan dan baru sampai tiba di tempat ini sekitar pukul 5 pagi tadi. Dan harga tiket ke tempat ini juga cukup murah ya, ada hanya kisaran antara 35.000 sampai dengan 86.000 saja. Dan itu bagi balita yang di bawah 80 cm itu tidak membayar alias gratis. Dan di tempat ini juga Anda bisa menikmati dan berfoto ataupun berselfie ria di tempat yang menarik ini. Ada beberapa bangunan seperti Candi Borobudur yang ada di Indonesia ya, ada Tugu Monas, kemudian ada Great Wall of Chinese, dan itu tembok tebal Cina, itu ada juga di tempat ini. Anda bisa bersama-sama di tempat ini membawa anak-anaknya untuk berfoto-foto ataupun sekedar menikmati kawasan ini yang cukup sejuk dan rindang, dipenuhi oleh pepohonan. Ada juga tempat-tempat lainnya di sekitar ini yang bisa Anda nikmati, seperti ada kereta untuk anak-anak seperti yang saya di tempat ini. Lalu kemudian Anda juga bisa menikmati pemandangan yang sangat indah karena memang di tempat ini dirancang untuk itu. Demikian kembali ke Anda di studio. Oke, kita nantikan ya bagaimana nanti foto-foto liburan Usep Saripudin ya keliling di Puncak dunia. Bogor. Keliling dunia ini kan. Tadi Iya, ada di China, Menara Pisa, Borobudur ya kan. Terima kasih ya rekan-rekan ya, selamat beraktivitas kembali. Kami jeda dulu pemirsa, usai jeda kami hadirkan beragam informasi viral untuk Anda. Salah satunya ada aksi heroik dari seorang ayah yang terekam kamera warga dan viral di media sosial. Seperti apa? Usai jeda. Ya, oke, kita waktunya hadirkan beragam informasi viral nih, ya kan, yang juga kemudian sempat viral di media sosial. Salah satunya adalah aksi heroik seorang ayah yang terekam kamera pada saat peristiwa terjadi di Pantai Drini, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta ya. Kita lihat nih bagaimana proses penyelamatannya ya. Ya, ini videonya juga viral, bahkan banyak warga yang melihat nih berjerit-jerit ya, karena takut, khawatir karena ini melihat ombaknya sangat besar dan juga tinggi, tapi alhamdulillah sang ayah tersebut berhasil untuk menyelamatkan dari anaknya yang saat itu memang terbawa ombak. Jadi dalam rekaman video, seorang anak terlihat terseret ombak cukup kuat ke tengah laut dan melihat kondisi tersebut, sang ayah tanpa ragu langsung berenang menyusul anaknya meski ombak terlihat tinggi dan juga berbahaya. Beberapa warga dan petugas pantai yang menyadari kejadian tersebut langsung membantu proses penyelamatan dengan bekerja sama dan juga berupaya keras. Korban akhirnya berhasil dievakuasi ke tepi pantai dalam keadaan selamat. Kejadian ini juga sontak akhirnya juga menjadi perbincangan warganet. Jadi untuk Anda harap berhati-hati kalau masih berwisata ke wilayah pantai. Betul. Karena kondisinya masih ada beberapa Cek dong tempat. prediksi BMKG gimana. Betul. Ya. Kalau ngelihat tinggi. ombaknya lagi tinggi gini mendingan nggak usah deh, di tepi aja ya kan. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Ini juga viral saat ada video memperlihatkan tindakan tidak terpuji seorang pengunjung di kawasan Satwa Taman Safari dengan memberikan makanan kepada hewan turun langsung dari mobilnya. Yang dimana sangat jelas ini sebenarnya tidak boleh ada pengunjung yang turun bahkan mendekati hewan tersebut. Nih, jadi meski papan peringatan dilarang turun itu tuh udah terpampang nyata tuh jelas di sana ya. Tapi kok tadi kita lihat ya nih, ada pengunjung wanita yang tetap nekat keluar dari mobil demi memberi makan kepada jerapah secara langsung. Aksi ini tentu memicu kecaman ya dari warganet yang tentu mengkhawatirkan karena ini adalah tindakan yang sangat berbahaya dan juga mengganggu keamanan dari satwa itu sendiri kan Tih ya? Ya. Karena pihak pengelola juga terus menghimbau nih agar seluruh pengunjung senantiasa mematuhi aturan. Kalau sudah ada tulisannya jangan turun, jangan turun. Ini keberapa kali ya ada kejadian seperti ini. Ibu juga harusnya update deh Bu. Kalau mau dine with giraffe juga ada. Oh ada juga. Iya di Royal Safari itu bisa datang langsung. Sarapan lihat langsung tuh sama jerapahnya. Kasih makan juga langsung jerapahnya Bisa, ya kan? Tih. Bisa.
Oke, kalau kita lihat informasi viral lainnya pemirsa, ini soal fenomena alam yang mencekam yang terjadi di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor yang mendadak viral di media sosial. Jadi angin puting beliung yang kemudian menerjang wilayah dengan begitu hebat bahkan menyebabkan sejumlah kerusakan di pemukiman warga. Ya pemirsa, kalau Anda melihat ini kejadian mengejutkan terjadi di desa Pondok Udik saat sebuah potongan sayap pesawat ini dilaporkan terbang terbawa angin dan mendarat tepat di atas rumah warga. Tak hanya itu, beberapa bagian lain dari penampungan bangkai pesawat di sekitar lokasi juga ikut terangkat dan juga berterbangan. Kondisi rumah-rumah di sekitar lokasi kini terpantau memprihatinkan. Sejumlah atap rumah rusak parah akibat tertimpa serpihan badan pesawat yang masih berserakan di area permukiman. Diketahui pemirsa, lokasi kejadian memang berdekatan dengan area penampungan bangkai pesawat di Jalan Raya Parung, Kemang. Kencangnya angin diduga mampu mengangkat material berat hingga terhempas ke permukiman warga. Akibat peristiwa tersebut ada 30 rumah dilaporkan mengalami kerusakan, tapi syukurnya tidak ada korban jiwa. Oke, sudah berakhir kita Sudah hari berakhir ini, Rati. hari ini. Meskipun ya masih panjang nih tahun 2026, Ti. Tapi semoga di tahun ini mengawali tahun, tadi kita juga sudah doa bersama bisa tercapai di tahun 2026, wishlist-nya ya. Dan juga semoga tahun ini tidak ada lagi bencana nasional yang terjadi di wilayah kita ya. Amin, dan juga semoga warga terdampak bencana yang saat ini mungkin masih terus berjuang ya, bisa lebih semangat lagi dan juga banyak hal baik di tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Udah pamit yuk. Ya. Yuk, pamit yuk. Saya Maria Segaf. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Happy Selamat New Year. tahun baru. Tuh kan?